Perkenalkan, nama saya Faustina Filia Katenakolo dengan NIM PO 530 333 2241294 dari tingkat 1A. Oke, materi yang akan saya sampaikan adalah aspek CPOTB, yaitu dokumentasi. Seperti apa isinya? Mari kita lihat apa itu CPOTB. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu, tapi ada yang belum familiar dengan istilah CPOTB. CPOTB merupakan kepanjangan dari cara pembuatan obat tradisional yang baik. Dan ini sudah diatur di dalam Peraturan Badan POM nomor 25 tahun 2021, yaitu tentang penerapan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Selanjutnya, CPOTB ini didefinisikan sebagai seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan buku yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Jadi intinya CPOTB itu merupakan suatu pedoman yang harus dipatuhi oleh seluruh pabrik atau industri obat tradisional yang beroperasi di Indonesia supaya dapat menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Lalu apa sih dokumentasi? Kenapa dokumentasi dibahas tersendiri daripada aspek-aspek lainnya? Bagi teman-teman yang penasaran, di dalam CPOTB itu sudah disebutkan bahwa dokumentasi merupakan bagian esensial dari pemastian mutu dan merupakan salah satu kunci pemenuhan persyaratan CPOTB. Dokumentasi adalah suatu bukti yang dapat dipercaya pada penerapan atau pemenuhan CPOTB. Jadi bisa dibilang bahwa hal yang paling penting dalam menjamin mutu adalah dengan menjalankan dokumentasi yang baik. Seluruh aspek CPOTB. Pada dasarnya harus dipenuhi oleh suatu industri obat. Begitu pula pabrik obat tradisional wajib memenuhi aspek CPOTB. Namun, secara bertahap untuk UKOT sendiri itu atau usaha kecil obat tradisional wajib memenuhi CPOTB tahap 1, di mana salah satu aspek yang harus dipenuhi adalah dokumentasi selain sanitasi dan IKNI. Dari sini kita tahu bahwa dokumentasi merupakan aspek yang sangat penting untuk dipenuhi oleh suatu pabrik atau industri obat tradisional. Oke, lalu apa sih tujuan dari dokumentasi? Di dalam CPOTB sudah disebutkan bahwa dokumentasi itu bertujuan untuk membangun, mengendalikan, memantau, dan mencatat semua kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung yang berdampak pada semua aspek mutu produk. Kemudian selain tujuan yang tadi, dokumentasi juga memiliki tujuan-tujuan lain. Di antaranya, yang pertama, supaya dapat menjamin adanya spesifikasi semua bahan, metode produksi, dan pengawasan mutu. Yang kedua, supaya karyawan tahu apa yang dikerjakan. Yang ketiga, supaya tanggung jawab dan wewenang personil itu jelas. Yang keempat, dokumentasi juga menjamin bahwa personil yang berwenang mempunyai semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan kelulusan. Serta dokumentasi juga dapat menyediakan sarana untuk audit. Berikut yang terakhir adalah prinsip dokumentasi. Yang pertama, didesain dan disiapkan sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, judul dinyatakan dengan jelas. Yang ketiga, tampilan rapi dan mudah dibaca. Yang keempat, kalimat jelas, tidak berulang dan tidak berarti ganda. Yang kelima, disetujui atau disahkan secara formal. Yang keenam, dokumen yang sudah tidak berlaku dimusnahkan. Tersedia prosedur tertulis untuk menyusun atau menyiapkan, merevisi, mendistribusikan, dan menarik kembali, serta menangani dokumen yang tidak berlaku lagi. Baik, sekian hasil materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.